Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Battle turnamen masih terus berlanjut dengan menampilkan pertarungan sengit antar para peserta. Memasuki pertandingan kedua setelah sebelumnya Satoshi berhasil lolos ke babak semifinal. Semuanya sudah tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan berikutnya. Pertandingan selanjutnya antara Antonio versus Dino. Hanya dalam waktu yang singkat, Tranquil Dino mampu mengalahkan Cotone Antonio, sehingga ia pun lolos juga ke babak semifinal. Kemudian Don George mengumumkan akan diadakan jeda sebentar sebelum lanjut ke pertandingan berikutnya. Satoshi memberi makan Snippy yang telah berjuang sekuat tenaga. Kenyan bilang Satoshi bertarung dengan sangat hebat. Satoshi pun menghargai pendapat Kenyan, tapi lagi-lagi ia salah menyebut namanya. Dan lalu menjelaskan ia menambahkan bahan spesial ke dalam makanan yang ia buat tersebut, yang akan meningkatkan energi Pokemon tipe rumput. Cabernet lalu muncul entah dari mana dan merasa kasihan dengan Snippy yang dipaksa makan makanan yang tidak enak itu. Snippy yang merasa terganggu lalu mengusir Cabernet. Mereka semua sepakat tidak mungkin ada Pokemon yang menolak makanan yang disajikan Dan. Maka dari itu Kenyan pun meminta resepnya agar bisa membuatkan makanan juga untuk Pokemonnya. Berpindah ke Bell yang mencari Zorua. Di antara kerumunan orang, ia melihat Langley yang sedang diwawancarai. Langley mengatakan Iris pasti bisa memenangkan turnamen ini. Mengira itu adalah Zorua, Bell pun mendekat. Sementara Langley yang asli juga menghampiri, dan malah ia yang jadinya dipeluk oleh Bell. Lalu Langley memarahi Iris karena menyuruh Zorua berubah menjadi dirinya. Iris mengatakan semua ini dilakukan sebagai dokumentasi saja. Luke masih saja merekam, yang berpikir pertengkaran antar rival akan cocok juga kalau dimasukkan ke dalam videonya. Sesaat kemudian perhatian semuanya teralihkan karena battle turnamen akan segera dilanjutkan. Para peserta diminta mengambil posisi. Kali ini pertandingannya antara Dan versus Luke. Luke lalu meminta tolong agar Satoshi merekam selama pertandingan berlangsung. Setibanya di arena, Dan meminta agar jangan terlalu keras terhadap dirinya. Sedangkan Luke masih sedikit gugup karena akan melawan seorang gym leader. Dan memberinya sedikit nasihat bahwa Pokemon Battle kurang lebih sama serunya seperti membuat film atau merekam video. Luke hanya perlu percaya dengan dirinya sendiri. Luke yang tadinya ragu-ragu kini bisa bertarung dengan sepenuh hati. Dalam pertandingan ini, Pokemon yang akan dipertandingkan antara lain Stunfisk versus Larvesta. Satoshi yang penasaran mengecek Pokédex-nya, sampai tidak sadar Pikachu keberatan memegang kamera. Stunfisk membuka pertarungan dengan melancarkan Scald. Move tipe air tentunya akan sangat berdampak terhadap tipe api. Nyatanya Larvesta masih bisa bertahan dari serangan itu. Larvesta kemudian membalas serangan dengan String Shot, mengurung Stunfisk dalam gulungan benang. Meskipun begitu, Stunfisk masih bisa Thunder Shock, di mana Larvesta mampu menghindarinya. Lalu setelahnya melancarkan Bug Buzz. Luke langsung memerintahkan Larvesta Flamethrower. Tanpa disangka-sangka, Dan malah membiarkan Stunfisk-nya terkena serangan tersebut. Ternyata hal itu dilakukan agar bisa terbebas dari String Shot. Saat sedang seru-serunya, Bell masih saja mencari Zorua. Bell mengira Langley dan Exu sebagai Zorua yang menyamar. Tapi sebenarnya Zorua yang asli sudah lebih dulu melarikan diri. Dan menganalisis Pokemon Luke dan menyimpulkan Larvesta itu memiliki kelemahan, yaitu gerakannya tidak secepat yang ia kira. Dan lalu membuat semuanya terpukau dengan menunjukkan Stunfisk-nya mempelajari move Fly. Dari udara Stunfisk melancarkan Scald. Untuk mengatasinya, Luke memerintahkan Larvesta String Shot ke dirinya sendiri. Berkat itu Larvesta bisa bertahan lagi dari serangan lawannya. Dan memerintahkan Stunfisk Mood Bomb. Larvesta pun terpental akibat serangan itu.
Akan tetapi kini terbebas dari string shot. Berada di posisi yang menguntungkan, Larvesta melancarkan flamethrower. Stunfisk yang sudah tidak bisa menghindar lagi langsung hangus dalam sekejap. Maka pertandingan ini dimenangkan oleh Luke. Dan pun memberi selamat kepada lawannya itu. Luke mengaku ia termotivasi dengan perkataan Dan sebelumnya, sehingga ia menganggap pertandingan ini layaknya gym battle. Dan memang sering memberi nasihat kepada lawannya waktu masih di gym. Mereka berdua pun saling menghormati satu sama lain. Cabernet yang paling senang atas kekalahan Dan, sedangkan yang lainnya tetap mendukung siapapun yang lolos ke babak berikutnya. Saking bersemangatnya, Kenyan masuk ke dalam arena meski belum dipanggil. Iris pun mengikutinya di mana mereka berdua yang akan tampil di pertandingan kali ini. Iris memilih Emolga, sementara Kenyan memilih Shock. Sebelum pertandingan dimulai, Iris mengingatkan Emolga untuk tidak menggunakan Volt Switch tanpa seizinnya. Alih-alih, Iris meminta Emolga untuk bertarung sekuat tenaga. Saat kedua peserta sudah siap, maka pertandingan pun dimulai. Emolga melancarkan attack, tapi Shock menggunakan close combat untuk mematahkan move itu. Kenyan telah mempersiapkan semuanya dengan melatih Shock agar tidak terpengaruh terhadap Pokemon betina. Kenyan lalu memperkuat Shock dengan bulk up. Hidden Power Emolga pun jadi tak berpengaruh terhadap Pokemon itu. Ketika Shock berada di dekatnya, double kick menghit Emolga. Iris harus mencari cara selain mengandalkan attack. Tapi semuanya tidak berguna karena Emolga hanya mengetahui beberapa move saja, serta Volt Switch yang tidak boleh ia gunakan. Kenyan yang mengetahuinya memerintahkan Shock mengajar Emolga bisa-bisan. Satu hal yang tidak ia ketahui, bahwa Emolga itu memiliki ability statik. Walau bagaimanapun juga, hal itu tidak menghentikan Shock untuk terus mengajar musuhnya. Iris terus berpikir cara agar bisa menjatuhkan Shock. Kemudian ia memerintahkan Emolga attack, walaupun sudah tahu Shock pasti akan membloknya dengan close combat. Ternyata Iris mengincar kesempatan di mana Shock akan semakin terkena dampak statik. Saat Shock sudah tidak bisa bergerak lagi, Iris memerintahkan Emolga Volt Switch, serangan yang sangat efektif untuk mengalahkan lawannya. Sekarang lengkaplah sudah para peserta yang akan bertanding di babak semifinal, dan langsung diumumkan dengan siapa mereka akan saling berhadapan. Satoshi mendapat giliran pertama melawan Dino. Pokemon yang akan bertarung adalah Palpitot versus Darumaka. Ternyata lawannya tidak setangguh yang sebelumnya, dan langsung kalah hanya dengan sekali hit. Beralih ke pertandingan Iris versus Luke. Pada saat itu, Luke menyerahkan kamera kepada Bell agar bisa merekam pertandingannya. Akan tetapi, Bell malah sibuk merekam Zorua. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Luke pun harus lebih fokus dengan pertandingannya. Luke mengeluarkan Golett yang akan berhadapan melawan Exu. Iris mempertaruhkan segalanya terhadap Pokemonnya itu. Iris memerintahkan Exu menyerang duluan. Golett sama sekali tidak bergeming dan hanya gatal-gatal sedikit ya guys ya. Itu dikarenakan move tipe normal tidak akan berpengaruh terhadap tipe hantu. Golett kemudian melancarkan Mega Punch hingga Exu terlempar. Masih sanggup berdiri, Exu melancarkan Dragon Rage. Golett menggunakan double team guna menghindari serangan tersebut. Selanjutnya Golett melancarkan Gyro Ball. Karena tidak tahu mana yang asli, Exu pun lagi-lagi terkena serangan. Kemudian kedua Pokemon menghantamkan Dragon Rage versus Shadow Ball. Luke memerintahkan Golett mengejar Exu sampai Gyro Ball menghit Pokemon tersebut. Keadaan tidak berpihak pada Iris karena Exu itu hanya menguasai 2 move. Saat dalam keadaan terpojok, tiba-tiba Exu mempelajari move baru, yaitu Outrage. Dengan itu, Exu bisa memukul mundur Golett. Langsung saja Exu menggunakan Outrage lagi. Serangan beruntun membuat Golett roboh hingga tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Bahkan setelah selesai, Exu masih kesulitan mengendalikan move-nya. Sampai kemudian Exu kecapean dengan sendirinya.
Pertandingan final Battle Turnamen telah ditetapkan, yaitu Satoshi versus Iris. Dan jadi bingung mau mendukung yang mana, karena mereka berdua sama-sama temannya. Don George mengumumkan pertandingan final akan digelar besok di tempat yang sama. Disarankan para peserta beristirahat, agar bisa bertarung dalam keadaan fit pada hari pertandingan. Luke sangat terkejut karena Bell sama sekali tidak merekam pertandingannya. Bell merasa ia sudah melakukan apa yang disuruh. Setelah itu ia mulai mendandani Zorua dengan berbagai aksesoris pakaian. Untuk kesekian kalinya Luke menegaskan ia tidak akan men-trade Pokemonnya itu. Bell tetap tidak menghiraukannya. Luke pun sudah tidak peduli lagi. Sementara itu Dan menyiapkan makan malam spesial untuk teman-temannya yang akan bertanding besok. Tak lama kemudian Cabernet datang menantang Dan menganalisis pertandingan besok. Awalnya Dan menolak, namun begitu melihat kamera mengarah ke dirinya, ia pun menerima tantangan itu. Hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Pertandingan final Battle Turnamen akan segera dimulai. Pada saat itu Cabernet juga tidak sabar dengan pertandingan ini. Melihat dari tingkahnya saja, kayaknya sudah tahu Denla yang akan memenangkan pertandingan menganalisis. Di sisi lain, Luke juga telah siap merekam jalannya pertandingan. Bell lagi-lagi muncul. Meski sudah berapa kali diperingatkan, ia selalu saja mengganggu Zorua. Luke yang kesal lalu menjauh darinya. Beralih ke pertandingan, di mana Satoshi akan bertarung melawan Iris. Satoshi mengandalkan Pikachu-nya yang sudah lama menahan diri, sedangkan Iris memilih Excadrill, yang tentunya akan lebih diuntungkan karena serangan tipe listrik tidak akan berpengaruh terhadap tipe ground. Namun Satoshi juga tidak bisa dianggap remeh karena gaya bertarungnya yang sulit diprediksi. Sambil bertarung nantinya Dan dan Cabernet akan menilai kemampuan mereka berdua tadi. Begitu pertandingan dimulai, Pikachu melancarkan Thunderbolt yang tentunya tidak mempan terhadap Excadrill. Satoshi bilang itu hanyalah serangan pembuka saja. Iris sudah menduga Satoshi pasti akan bertingkah seperti bocil. Lalu Iris memerintahkan Drill Run, yang mana Pikachu bisa mengatasinya dengan Quick Attack. Tapi sesaat setelahnya Excadrill menangkap Pikachu. Kemudian Excadrill melancarkan Metal Claw yang menghit telak Pikachu. Meski menerima banyak damage, Pikachu masih bisa bertahan. Satoshi lalu merintahkan Iron Tail sedangkan Iris telah mempersiapkan Metal Claw berikutnya. Namun Pikachu berhasil menghindar dan mendaratkan Iron Tail itu. Kemudian kedua Pokemon saling beradu Electro Ball versus Focus Blast. Serangan itu saling bertabrakan dan menyebabkan ledakan. Dan Cabernet masih melakukan analisis, tapi Cabernet merasa dirinya tidak akan bisa menandingi kemampuan analisis Dan yang menyadari hal tersebut menyarankan bagaimana kalau mereka fokus ke pertandingan saja dan melanjutkan analisis di lain waktu. Excadrill berhasil menghit Pikachu dengan Dig. Pikachu menggunakan momen tersebut untuk membalas dengan Spinning Iron Tail. Walaupun menerima begitu banyak damage, Excadrill itu memiliki stamina melebihi Pikachu. Buktinya pada saat saling beradu serangan, Pikachu terpental akibat Drill Run. Iris tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menyuruh Excadrill combo Dig dan Focus Blast. Pikachu yang masih ngos-ngosan langsung tumbang terkena serangan tersebut. Dengan demikian pemenang Battle Turnamen adalah Iris. Iris pun memeluk bangga Excadrill atas kerja kerasnya. Sama halnya dengan Satoshi yang tidak bersedih walaupun ia kalah. Kedua peserta saling berjabat tangan dan disambut tepuk tangan para penonton. Sesuai yang dijanjikan, pemenang Battle Turnamen akan dihadiahkan satu set Wither Wing, item yang bisa meningkatkan kemampuan bertarung para Pokemon. Iris berterima kasih kepada setiap pihak yang membantunya memenangkan turnamen ini, terkhusus kampung halamannya. Iris akan mengirimkan hadiah yang ia dapat ke tempat tinggalnya itu. Langley mengingatkan Iris untuk jangan sombong dengan kemenangannya hari ini. Daripada itu, ia menyuruh Iris untuk secepatnya menjadi Dragon Master, agar mereka bisa bertarung lagi sebagai sesama rival. Cabernet yang pernah membenci Dan sepertinya mulai bisa bersahabat dengannya.
Sementara Luke akan mengedit video yang sudah ia rekam. Belle berencana menemaninya agar bisa bermain dengan Zorua. Berdasarkan hasil pertandingan hari ini, Satoshi mengira ia masih belum cukup kuat. Maka dari itu, ia akan terus meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dan sekarang karena sudah berada di kota yang ia tuju, maka Satoshi akan menantang gym leader berikutnya.